Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada bab memelihara agama. Kalau kita terlahirkan dalam keadaan muslim, berarti tugas yang harus kita lakukan terhadap agama kita adalah memelihara bagaimana agar agama kita tetap terjaga. Bagaimana caranya kita menjaga agama kita? Yang pertama adalah dengan cara menambah pengetahuan-pengetahuan sehingga benar-benar kita meyakinkan, memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa agama yang kita pilih adalah agama yang benar. Dan yang kedua adalah dengan cara menjalankan syariat-syariat, keharusan-keharusan yang ada di dalam agama. Ketika kita melaksanakan dua hal tersebut, maka agama kita akan terselamatkan. Banyak orang-orang yang karena sudah terlahirkan dalam keadaan muslim, sehingga dia tidak mau lagi menambah ilmu pengetahuannya, karena dia menganggap dia sudah dalam keadaan muslim. Ini tidak benar, karena orang yang tidak menambah ilmu pengetahuannya, ketika dia dipengaruhi oleh orang lain, dia akan mudah terpengaruh. Dan yang selanjutnya, kalau dia tidak menjalankan hal-hal yang ada di dalam syariat agama, maka lama-kelamaan agamanya pun akan terkikis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Ibnu Mas'ud, ya'ti zamanun as-sabiru ala dinihi mithlul qabidi alal jamrati." Hai Ibnu Mas'ud, akan datang suatu masa seorang yang sabar berpegang teguh pada agamanya bagaikan seorang yang menggenggam bara api. Dari hadis ini ingin menjelaskan bahwa akan ada suatu masa yang mungkin itu masanya adalah masa kita sekarang ini, yaitu orang-orangnya kalau dia memegang agamanya adalah hal yang sulit bagi dia. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak menjaga agamanya, tidak melaksanakan hal-hal yang disyariatkan di dalam agamanya, sehingga ketika dia menjalankan agamanya itu adalah hal yang sulit bagi dia karena keadaannya tidak mendukung, kondisinya tidak mendukung. Orang yang melaksanakan agama, melaksanakan hal-hal yang ada di dalam agamanya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga melaksanakan hal yang sama, itu adalah sesuatu yang mudah. Yang sulit adalah ketika kondisinya tidak mendukung. Ini yang dimaksud dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu orang yang berpegang teguh pada agamanya diibaratkan seperti orang yang menggenggam bara api karena begitu sulitnya. Mengapa demikian? Tadi kita sudah sebutkan bahwa karena di antara masyarakat yang ada, orang-orang yang ada di sekitarnya tidak meremehkan keyakinan mereka dan meninggalkan syariat-syariat yang ada di dalam agamanya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam kondisi yang seperti ini? Hal yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah resep untuk kehidupan kita agar kita hidup dalam keadaan bahagia, selamat, baik di dalam kehidupan dunia ataupun di dalam kehidupan akhirat. Di Al-Quran itu ibaratnya seperti resep dalam hidup kita, pedoman dalam hidup kita. Kita ibaratkan kalau makanan, kita mau memasak sebuah makanan yang kita tidak mengikuti resepnya, maka makanan itu tidak akan sempurna. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak berpegang teguh pada resep, pada Al-Quran, pada pedoman hidup kita, maka kita akan hidup dalam keadaan tidak bahagia dan tidak selamat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ. Apabila berkecamuk fitnah atas kamu gumpalan malam yang gelap gulita, maka kamu harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Yaitu ketika orang-orang yang ada di sekitar kita sudah melupakan agamanya, sudah jauh dari agamanya, maka hal yang harus kita lakukan adalah berpegang teguh pada Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas tentang kemuliaan bagi orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi begitu mulianya Al-Quran sehingga orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran disebut sebagai sebaik-baik manusia. Dan hadis yang selanjutnya, Rasul juga bersabda, "Asyrafu ummati hamalatul Quran wa ashabul lail." Orang-orang mulia dari umatku adalah para pengemban Al-Quran dan ashabul lail, yaitu orang-orang yang menghidupkan waktu malamnya dengan beribadah. Jelas yang dimaksud di dalam hadis ini hamalatul Quran bukan hanya orang yang membawa Al-Quran, walaupun kita tahu membawa Al-Quran juga adalah sesuatu yang baik. Tetapi kalau hanya sekedar membawa Al-Quran, maka tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini, asyrafu ummati. Yang disebut dengan asyrafu ummati hamalatul Quran adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah ashabul lail, yaitu orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan bermunajat dan beribadah. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.